Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kurniawati melalui kanal Baca Sejarah. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu buku yang sangat fenomenal pada masanya. Buku yang menjadi buah bibir selama tahun-tahun 1860-an sampai 1870-an. Menceritakan bagaimana kejamnya kolonialisme di Hindia Belanda, khususnya di Lebak, Banten. Buku ini adalah buku Max Havelaar. Sudah hadir bersama kita 3 orang mahasiswa program sarjana Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta yang baru-baru ini mendapat tugas membaca novel Max Havelaar. Kalian kan sudah baca ya buku ini ya? Sudah, Bu. Kesan kalian setelah baca buku ini gimana nih? Bukunya sih cukup menarik ya, bukan sedikit sih, banyak membuka wawasan saya tentang kolonialisme gitu. Nah, dan bentuknya juga novel cukup menarik. Oke, kalau Audrey gimana? Dari segi penulisannya, walaupun konteksnya sejarah kan, selama ini sejarah kayak susah dibaca gitu kan. Kalau menurut saya bukunya lumayan mudah dibaca karena novel. Seperti itu, Bu. Kalau Zahra gimana? Menurut saya sih bukunya cukup unik ya. Kalau dilihat dari penulisannya tuh digambarkan pakai 3 sudut pandang. Yang pertama itu ada sudut pandang Droogstoppel, yang kedua ada sudut pandangnya Tuan Stern, terus yang ketiga itu ada sudut pandang dari Multatuli sendiri. Tapi kalau menurut saya sih buku ini mungkin bagi sebagian orang bahasanya mungkin cukup berat ya, karena ini kan bukunya novel terjemahan gitu. Mungkin baca sekali nggak cukup gitu buat kita tuh tahu apa sih ini makna dari buku ini gitu. Jadi mungkin harus dibaca 2 kali atau 3 kali. Oke, nah karena tadi Zahra sudah masuk kepada sudut pandang dan segala macam, mungkin kita juga bertanya-tanya sebenarnya buku atau novel Max Havelaar ini isinya apa sih secara garis besar? Bisa nggak? Siapa yang mau menceritakan? Ya, isi dari novel Max Havelaar ini membahas tentang dinamika atau kehidupan di Hindia Belanda pada tahun 1860-an gitu kan. Dan kalau yang saya tangkap tuh banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi baik di Lebak, di Sumatera seperti Mandailing atau Pulau Natal, dan itu pun permasalahan itu terjadi atau dilakukan oleh para pejabat itu sendiri gitu, dan menggambarkan bahwa bukan Belanda aja yang lakuin kejahatan, tapi ada pribumi juga yang melakukan kejahatan seperti itu. Oke, jadi sebenarnya tidak akan ada kolonialisme dan imperialisme tanpa ada orang pribumi juga yang ternyata mensupport Belanda ini. Iya. Ya. Oke, nah kalau dari Zahra gimana? Kalau menurut saya sih buku ini kan menceritakan tentang lebih banyak tentang Banten sih ya. Pada saat datang ke sana dia nih kaget gitu, kok ini kan Lebak, tanahnya subur gitu ya, dia lihat banyak sawah, tapi kenapa penduduknya miskin gitu. Akhirnya dia menguak gitu, apa sih sebenarnya yang terjadi di Lebak gitu. Akhirnya si Max Havelaar ini berhasil tuh menguak apa yang terjadi di Banten, dan akhirnya jadilah buku Max Havelaar ini gitu. Oke, kalau dari Ova gimana nih? Buku ini menceritakan apa sih sebenarnya? Ya, kalau menurut saya mungkin nggak jauh beda ya dari 2 teman saya ini. Max Havelaar ini ngebahas tentang bobroknya sistem kolonialisme di Hindia Belanda, seperti kata Pahil Marfarid. Sebenarnya sistem kolonialisme itu berdiri atas satu prinsip yang sangat sederhana. Kemakmuran sebagian dihasilkan dari penindasan yang lain. Dan ini dalam buku Max Havelaar ini benar-benar nyata omongan itu, bagaimana tertindasnya rakyat Lebak gitu atas adanya sistem kolonialisme yang ternyata ada persekongkolan antara Belanda dan pribumi gitu, Bu, kalau menurut saya. Oke, jadi buku ini sebenarnya ya ditulis dari 3 sudut pandang ya.
Pertama tadi Tuan Droogstoppel, lalu Tuan Stern, sama Multatuli. Nah, coba mungkin kita atau kalian ceritakan, misalnya siapa sih Tuan Droogstoppel, Tuan Stern, dan Multatuli, Max Havelaar ini siapa? Oke. Tuan Droogstoppel sendiri itu merupakan maklar kopi ya, seorang pebisnis juga yang bisa dilihat di bab awal-awal kan sahamnya tuh dia bagus gitu. Dan dia juga seorang religius, namun ada gambaran yang tidak seimbang dengan pemikirannya bahwa beliau menganggap kemiskinan atau orang miskin tuh ya ibaratnya tuh lo nggak bersyukur gitu dengan keadaan yang udah dikasih sama Tuhan. Dan beliau juga menganggap bahwa Belanda datang ke Indonesia itu adalah sebagai dalil Tuhan atau sebagai pahlawan untuk mengungkap atau membenarkan merubah kondisi masyarakat di Lebak itu sendiri. Kalau Tuan Stern siapa? Kalau Tuan Stern itu sebenarnya dia nih anak dari kolega bisnisnya si Tuan Droogstoppel tadi. Si Tuan Droogstoppel ini mempekerjakan Tuan Stern buat nulis novel Max Havelaar ini, karena si Tuan Stern sendiri itu dia nih tertarik sama sastra, jadi dia menerima tawaran dari Tuan Droogstoppel. Nah, kalau Max Havelaar ini gimana? Max Havelaar ini kan seorang Belanda sebenarnya, seorang pejabat pemerintah Belanda yang udah lumayan lah cukup lama kerja sebagai pejabat pemerintah, mulai dari Manado, Natal, dan hingga akhirnya menjadi asisten presiden di Lebak. Nah, dia selama di Lebak ini dia lihat banyak sekali nih yang seharusnya tidak terjadi gitu. Meskipun sebenarnya akhirnya usahanya dia belum terlalu berhasil gitu untuk menguak sebenarnya yang terjadi di Lebak itu sendiri gitu. Mungkin itu kalau dari Max Havelaar. Ya, untuk yang pertama barangkali kita ingin tahu dulu nih isi dari novel Max Havelaar ini apa sih? Kenapa ini menjadi novel yang sangat fenomenal pada masanya? Coba Zahra barangkali bisa menjelaskan kepada kita. Jadi kan buku ini pada bab awal itu menceritakan tentang Tuan Droogstoppel, seorang maklar kopi dari Amsterdam yang bisnisnya ini udah maju gitu. Terus pada suatu hari dia dimintain bantuan sama teman lamanya, dia nggak sengaja ketemu, terus temannya ini minta tolong sama dia buat nerbitin naskah-naskah yang ditulis oleh temannya tentang Hindia Belanda gitu. Walaupun pada akhirnya ditolak, tapi akhirnya diterima juga sama si Tuan Droogstoppel ini. Akhirnya dia bersedia membantu temannya. Terus selanjutnya di bab kelima itu udah menceritakan tentang Lebak, bukan lagi dari sudut pandang Tuan Droogstoppel, tapi di situ udah dari sudut pandang Max Havelaar yang ditulis sama Tuan Stern yang menyusun buku tersebut. Terus setelah itu juga ada kisah cinta tentang Saija dan Adinda di bab 17, dan sudut pandang dari Multatuli atau penulis Max Havelaar di akhir buku ini. Ya. Mungkin ada yang bisa nambahin? Mungkin menambahin setelah bab 5 udah mulai diterbitin atau ditulis, itu udah mulai nggambarin ya gimana gagasan atau pemikiran-pemikiran dari Max Havelaar itu sendiri gitu. Dan sikap dan sifat dari Max Havelaar juga yang beliau tuh benar-benar membantu sesama, ngebantu orang susah ibaratnya. Dan walaupun dia tuh sebenarnya naif juga gitu, bahwa dia juga kondisinya juga harus dibantu gitu kan. Dan di sekitar bab 11 atau bab 12 selanjutnya tuh menjelaskan masalah-masalah yang terjadi di Sumatera, karena Max Havelaar dulunya pernah ditugaskan di Sumatera, yang mana tuh ada masalah internal di suatu kerajaan yang akhirnya menguntungkan Belanda. Itu kan salah satu sifat ini di bumi yang jelek gitu atau negatif yang bisa dimanfaatkan oleh Belanda itu sendiri. Dan tadi Zahra udah bilang ada kisah cinta Saija dan Adinda yang walaupun berakhir tragis atau sad ending. Kalau apa gimana? Kalau dari saya ya
kan tadi udah banyak nih ya dari teman-teman dua, mungkin di akhir sih ya, di akhir cerita ternyata tujuan dari Multad Max Havelaar ini nggak tercapai gitu untuk meruntuhkan kebobrokan itu. Akhirnya Max Havelaar nih dia tuh mengundurkan diri ya, di akhir mengundurkan diri karena tujuannya tidak tercapai. Itu sih yang sebenarnya endingnya juga kurang manis gitu, tapi bisa cukup membuka kita lah, wawasan kita tentang kolonialisme gitu. Mungkin di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini isinya adalah cerita dari Max Havelaar ya, atau sebenarnya ini berawal dari Tuan Schalman ya. Bagaimana Tuan Schalman ini menawarkan sebuah cerita untuk diterbitkan, yang ceritanya itu sendiri mengenai kehidupan di Hindia Belanda ya. Jadi setelah dilihat ternyata kehidupan di Hindia Belanda itu penuh dengan penderitaan rakyatnya, antara lain kisah mengenai Saijah dan Adinda. Bagaimana Saijah dan Adinda ini adalah anak dari rakyat biasa yang kehidupannya itu sangat memprihatinkan barangkali ya. Saya membaca bagaimana si Saijah punya kerbau dan dia sangat menyayangi kerbaunya itu, tetapi kemudian kerbaunya diambil. Diambilnya kenapa? Diambilnya karena si residen ingin punya hajatan, dan kemudian untuk menjamu tamu-tamunya itu mau motong kerbaunya diambil dari milik rakyat ya. Padahal itu satu-satunya harta barangkali yang dimiliki oleh si keluarga Saijah ini. Kemudian Adinda juga begitu ya. Mereka ya boleh dibilang lahir kemudian hidup bersama-sama, ada benih-benih cinta di situ ya. Tapi ya akhirnya kasih tak sampai. Seperti itu ya, cukup melo juga. Nah, oke, di buku ini kan ada banyak tokoh ya. Tadi sudah disebut, antara lain ada Tuan Brockstoppel. Tuan Brockstoppel ini adalah makelar kopi. Nah, kopinya ini karena kita tahu Hindia Belanda, Nusantara ini ternyata sangat cocok untuk menghasilkan kopi, apalagi kemudian dihubungkan dengan kultur stelsel ya, sejak 1830. Atau kisah atau buku ini sendiri kan konteksnya tahun 1830-an sampai 1860 ya. Nah, jadi ketika kultur stelsel atau tanam paksa ini mulai diberlakukan di Jawa terutama. Nah, Tuan Brockstoppel ini adalah salah satu pengusaha yang menangguk sukses atau keuntungan dari kultur stelsel ini ya, dimana dia bisa kaya raya kan? Kaya raya, hidup enak di Belanda dari hasil kopi. Antara lain kalau nggak salah di situ sebutnya kopi Manado ya, ya kan? Yang paling laku ya. Jadi dia mengimpor kopi dari Hindia Belanda, lalu dibawa ke Eropa, lalu di Eropa dia distribusi lagi ke Eropa ya, ke seluruh Eropa, dan dia menjadi kaya raya. Karena dia punya tadi Tuan Brockstoppel ya, Tuan Brockstoppel, kemudian juga ada Tuan Slotering ya, Tuan dan Nyonya ya, Tuan dan Madam Slotering. Nah, ini menarik juga nih, Tuan Slotering ini adalah asisten residen yang Lebak sebelum Max Havelaar. Nah, bisa diceritain nggak Tuan dan Nyonya Slotering ini? Coba siapa yang bisa cerita? Siapa nih? Yaudah, saya boleh. Ya, Pak. Kalau dari yang saya baca ya, Tuan Slotering itu kurang lebih hampir sama tujuannya kayak Max Havelaar, ingin mengungkapkan kebobrokan kolonialisme. Cuma lagi-lagi gitu,
tujuannya ini belum tercapai gitu di masa ketika dia menjadi asisten residen. Justru menurut pengakuan Madam, bukan pengakuan sih, kecurigaan Madam Slotering bahwa suaminya ini diracun ya, diracun. Hal ini akhirnya membuat Madam Slotering terus was-was gitu. Jadi Madam Slotering ini istrinya dari Tuan Slotering. Madam Slotering ini kan pribumi ya Bu ya tadinya, terus menikah sama Tuan Slotering. Madam Slotering ini selalu curiga gitu ketika Madam Slotering ini tinggalnya di rumah dinas ya bareng Mak Savelar. Kemudian dia selalu curiga ketika ada orang yang mendekati rumahnya gitu pekarangan ya, karena dia nggak pengen nih si Mak Savelar mengalami nasib yang sama suaminya Tuan Slotering. Itu Bu kalau dari Tuan Slotering dan Madam Slotering. Ya, jadi Tuan Slotering ini memang dia mati tapi tidak bisa dikonfirmasi apa dia diracun atau enggak. Penyebab resminya dikatakan dia sakit jantung atau apa ya. Padahal si nyonya yang orang pribumi ini mengatakan bahwa ketika sebelum dia meninggal itu keadaannya baik-baik saja. Tetapi setelah dia bertemu dengan bupati, kondisinya langsung drop. Jadi dia menduga bahwa si suaminya ini diracun gitu ya, tapi tidak pernah terkonfirmasi, sehingga sepanjang hidupnya setelah itu dia selalu curiga ya. Jadi itu Tuan dan Nyonya Slotering. Lalu ada juga di sini tokoh ya, tentu tokoh utamanya Max Havelaar ya. Max Havelaar ini punya istri seorang Belanda juga, dan dia membawa putranya ya, Max yang bernama Max. Nah, penokohan dari Max Havelaar ini seperti apa sih? Coba siapa Audrey mungkin bisa cerita. Max Havelaar ini sifatnya atau karakternya seperti apa? Lalu dia menghadapi apa ketika dia sampai di Lebak? Untuk Max Havelaar sendiri berposisi sebagai asisten residen menggantikan Tuan Slotering yang sebelumnya meninggal. Beliau sendiri, Max Havelaar, emang orangnya tuh berani ngelawan. Yang menurut dia tuh nggak benar ya dia bakal ngelawan gitu sampai akhir jabatannya. Dia juga masih ngelawan walaupun mempertaruhkan jabatannya gitu kan. Dan beliau juga benar-benar berpegang teguh gitu atas sumpah yang diucapkan, karena pejabat pas dikukuhin kan mengucapkan sumpah gitu, dan sehingga Max Havelaar ini nggak berani gitu melakukan penindasan atau ngelakuin apapun gitu. Jadinya dia benar-benar melindungi masyarakat Lebak atau masyarakat Banten pada saat itu dari penindasan atau permasalahan yang ada. Dan beliau sendiri juga benar-benar membantu sesama sih, walaupun yang tadi saya udah bilang ya, yang walaupun kondisi ekonominya cukup memprihatinkan gitu. Iya. Max Havelaar ini sepertinya orang yang agak berbeda ya, barangkali dari ini kan dia datang ke Hindia Belanda seperti pegawai negeri lainnya ya. Artinya dia datang ya, tadi seperti Audrey katakan, dia disumpah untuk jadi pegawai negeri membantu pemerintahan Hindia Belanda. Tetapi yang terjadi adalah dia seorang idealis, dia alih-alih patuh kepada atasannya, perintah atasannya, dia justru lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat Lebak ya. Dia sangat prihatin ketika melihat rakyat Lebak itu tertindas baik oleh atasannya yang orang Belanda maupun dari pribuminya sendiri ya, dari bupati ya. Nah, jadi inilah yang kemudian kalau menurut saya Max Havelaar ini orang yang gelisah ya. Sepertinya dia mengalami apa ya? Mungkin anak sekarang bilang galau ya, kegalauan, keresahan ya, karena melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Dan itu sebenarnya sebelum dari Lebak ini kan dia bertugasnya kemana tuh? Ke Sumatera Barat ya kalau nggak salah ya, ke Sumatera Barat dulu.
lalu ke Natal ya. Nah, sama aja, di sana pun dia menemui hal yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Dia lebih melihat kesejahteraan rakyat. Ketika dia dipindahkan ke Lebak, kondisinya lebih parah lagi gitu ya, sehingga ya kegalauannya berlanjut. Nah, disitulah dia melihat bahwa bupati yang merupakan pemimpin tradisional rakyat itu juga sifatnya menindas dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh orang Eropa ya. Orang Eropa dia merasa seharusnya atasannya gubernur jenderal misalnya bisa berbuat sesuatu, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Ya, mulai dari presiden, gubernur jenderal itu ya diem aja melihat situasi yang menindas ini, karena ya mungkin Belanda berpendapat bahwa ya udah seharusnya urusan rakyat ya biarkan saja gitu ya. Dia selama itu tidak mengancam kepentingan orang Belanda situ. Oke, nah tadi kita sudah membahas Max Havelaar. Lalu siapa lagi nih yang kira-kira menarik untuk dibahas tokoh-tokoh yang lain? Bupatinya gimana tuh bupatinya? sejarah apa? Bupatinya kan sebenarnya seorang orang tua ya, kalau digambarin ya udah tua gitu. Ngomongnya sih santun gitu. Cuma Ternyata di balik covernya dia ternyata di dalam Max Havelaar ini dikisahin gitu, banyak sifat-sifat feodal gitu ibaratnya yang merugikan rakyat gitu, karena seharusnya kan dia pribumi bisa ngebela hak pribumi, rakyat pribumi, tapi pada kenyataannya dia kadang lebih mencari untung sendiri. Misalkan diambil contoh kan ada kerabatnya ya, Bupati Cianjur atau mana gitu kalau saya nggak salah, mau datang gitu, terus rakyat disuruh kerja tanpa diupah, atau buat bekerja di perkebunan kopi, rakyat juga nggak diupah, cuma kalau dia nanti dapat komisi gitu dari Belanda gitu sih ya, cukup bikin kesel lah gitu baca. Seharusnya dia nggak gini tuh, seharusnya cukup bikin kesel karena tapi dia orang tua juga gitu. Cukup di situ sih dia seorang tua kayaknya kasihan gitu kan. Max Havelaar dia pertama lewat yang baik-baik gitu ya, alus-alus, tapi ternyata masih gitu aja gitu. Terus dia juga punya ibaratnya politik dinasti gitu kalau sekarang kali ya Bu. Dia punya saudara-saudaranya menantu iparnya dipekerjakan jadi pejabat-pejabat pribumi lain gitu sih Bu, dari Bupati. Iya. Jadi ya bupati ini juga menarik ya, seperti Aufa tadi katakan, dia orang yang sudah cukup berumur pada saat Max Havelaar menjadi asisten presiden. Ya, mungkin orang berharap seorang pemimpin itu orang yang bijaksana ya, artinya mengayomi masyarakat dan rakyatnya juga. Tetapi yang terjadi di sini adalah bupati ini terlihat santun, mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda, tetapi di lain sisi dia menindas rakyatnya sendiri gitu ya. Jadi dia misalnya meminta rakyatnya bekerja atau mengumpulkan upeti untuk dia. Ketika ada kerabatnya, rakyatnya diminta untuk melayani kerabatnya itu. Dan yang lebih parah seperti tadi saya sudah singgung ya, untuk menjamu kerabatnya yang datang dari Cianjur, dia ingin bermewah-mewah, tampak hebat, tetapi rupanya hidangan yang disajikan itu berasal dari rakyat dan tidak dibayar ya. Kerbau yang merupakan satu-satunya harta kalau nggak salah dibeli dari dari menjual keris keluarga yang sangat berharga, dibelikan kerbau, karena kalau tidak punya kerbau siapa yang membajak
sawahnya. Pemasukannya juga nggak ada. Pemasukan nggak ada, sementara upeti harus membayar menyerahkan hasil buminya kepada bupati. Nah ini yang menjadi kemiskinan yang akhirnya tidak bisa keluar dari lubang kemiskinan itu, gitu ya. Nah sampai pada akhirnya rakyat frustasi, Mas Kapelar yang berusaha membantu juga frustasi ya. Nah ini situasi lebak yang cukup memberikan gambaran kepada kita betapa pada saat itu mungkin di tengah-tengah sistem kultur stelsel itu ya sangat memeras tenaga rakyat ya, sehingga kemiskinan itu betul-betul menjadi pemandangan sehari-hari. Nah, ada hal yang menarik nih di dalam buku Max Havelaar ini, novel Max Havelaar bab 17 tentang ini mahasiswa pasti Suka highlight-nya nih di bab ini nih, bab 17, kisah cinta Saijah dan Adinda. Nah, ini yang jomblo-jomblo senangnya bab 17. Nah, sebenarnya karena novel Max Havelaar ini berdasarkan kisah nyata ya. Sebenarnya kisah dari Saijah dan Adinda ini itu fiksi atau sebenarnya, kejadian sebenarnya? Mungkin kalau di buku ini kisah cinta Saijah sama Adinda ini fiksi karena nggak bisa dibuktikan kebenarannya. Cuma memang di situ Max Havelaar ini menggambarkan kondisi dari kebanyakan cerita cinta pribumi pada masa itu ya, yang dimana tuh cerita cintanya tuh banyak yang kandas karena kekejaman kolonialisme. Ya mungkin kemiskinan ini ya. Jadi Max Havelaar ingin menggarisbawahi bagaimana kemiskinan ini, keadaan yang betul-betul memprihatinkan, tidak punya apa-apa, bisa memisahkan cinta dua orang manusia ya. Nah, si Saijah dan Adinda. Jadi sebenarnya nggak ada ya Saijah Adinda, cuma tipikal kehidupan remaja atau pemuda pada saat itu ya di Lebak. Sebenarnya dampak dari novel Max Havelaar ini apa sih? Dampak dari buku Max Havelaar ini sebenarnya kalau kita runut atau kita coba lihat ke depan itu cukup penting gitu ya. Dia kan kalau kata Pramudia Nanatur, buku ini adalah buku yang membunuh kolonialisme gitu. Di Belanda ketika pertama kali muncul nih, terbit pada tahun 1860 ini kan cukup geger ya, di Belanda. Rakyat Belanda tahu kondisi yang sebenarnya di Hindia, kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing lainnya. Ada yang bilang juga nih sebenarnya buku ini hampir setara sama buku Uncle Tom's Cabin ya, yang tentang perbudakan di Amerika. Terus kemudian ini nantinya buku Max Havelaar ini juga karena banyak rakyat yang tahu, ini mendorong nanti adanya politik etis yang di awal abad 20 ya, tahun 1900-an. Nah, kemudian di Indonesia karena banyak tokoh pergerakan gitu yang terdidik, dapat bisa bahasa Belanda, juga bisa bahasa Indonesia, baca buku ini seolah terilhami gitu Bu. Oh ternyata begini ya, seharusnya kita nggak kayak gini kondisi kita, jadi cukup terilhami lah gitu. Jadi buku ini ya dampaknya cukup besar lah gitu kan. Oke, nah sekarang kita udah tahu semua kan Max Havelaar ini Multatuli penulisnya ya. Nah sebenarnya siapa sih ini Multatuli ini? Jadi kan Multatuli ini kan nama pena ya, nama pena dari seorang Edward de Weesdecker. Nah Max Havelaar ini alter egonya Multatuli atau Edward de Weesdecker. Jadi si Max Havelaar ini ya si Edward de Weesdecker gitu. Dia pejabat pemerintah Belanda kan ya, yang cukup berpengalaman lah gitu di wilayah koloni Hindia, mulai dari Manado, terus di Sumatera dan akhirnya di Lebak gitu. Walaupun
sama-sama kita ketahui lagi tadi akhirannya kayak gimana. Cuma di Multatuli ini seorang Edward de Steker gitu, seorang Belanda, salah satu Belanda yang baik lah gitu, dan benar-benar membawa misi mencerahkan gitu, Bu. Jadi kelebihan dan kekurangan buku ini apa sih? Jadi kalau kelebihannya sendiri, buku ini itu dijelaskan sama penulisnya ini secara detail gitu mengenai peristiwa-peristiwa yang ada di buku ini. Jadinya para pembaca nih tahu keadaan Hindia Belanda pada masa itu, terus fakta-fakta yang mungkin kita belum ketahui sebelumnya itu ada di buku ini gitu. Terus juga buku ini ada footnote yang membantu kalau misalnya kita nggak tahu suatu kata gitu atau ada suatu kata yang asing. Kalau kekurangannya, buku ini itu bahasanya mungkin agak susah bagi sebagian orang gitu, agak berat karena dia ini novel terjemahan. Terus juga buku ini tuh pakai 3 sudut pandang tadi yang saya bilang sebenarnya unik, cuma awalnya mungkin agak membingungkan gitu waktu baca ini gitu. Kayak sebenarnya ini buku apa sih gitu. Tapi buku ini bagus sih overall. Makna dari buku ini buat kamu apa sih? Maknanya kalau buat saya ya, dari buku Max Havelaar bisa diambil atau dipetik dari sifat atau sikap tokoh-tokoh yang udah digambarkan, seperti George Topel yang dia tuh benar-benar jujur banget orangnya gitu kan, benar-benar ya gue harus jujur gitu. Jadi kita bisa petik bahwa kita harus jujur walaupun kita tahu bahwa untuk melakukan kejujuran kadang itu susah, dan kejujuran kan suka ada kepahitan gitu kan. Dan misal tadi yang Madame Swatering yang was-was was-was terhadap daerah rumahnya, jadi kita juga bisa was-was terhadap orang asing. Jadi jangan terlalu percaya sama orang yang baru diketemuin. Dari tokoh utamanya Max Havelaar kita bisa ngambil sifat dan sikap bahwa kita harus berani ngelawan ketidakadilan yang ada di depan mata kita, dan apabila kita menjadi seorang pejabat, kita juga harus berpegang teguh atas sumpah yang udah kita ucap. Novel sejarah ini kira-kira masih relevan nggak sih dengan kondisi sekarang? Kalau menurut saya masih sangat relevan dengan kondisi hari ini gitu ya, Bu. Banyak pejabat-pejabat pemerintah gitu ya, misalnya salah satunya korupsi gitu. Kita nggak bisa membohongi diri gitu ya bahwa korupsi di Indonesia ini masih ada hingga hari ini. Kemudian mungkin nepotisme politik yang kerabat gitu, sampai hari ini masih ada, walaupun sebenarnya nggak bisa disalahkan juga, cuma kan secara etika politik mungkin sedikit menyimpang gitu. Kemudian ada itu pejabat yang tadi seharusnya menyejahterakan harusnya jadi menyengsarakan gitu, Bu. Nah, ini kan sampai hari ini masih kita lihat, dan ya emang begitu adanya gitu. Nah, relevansi yang lain adalah menurut saya kita sebagai khususnya anak muda gitu ya harus berani gitu, seperti Max Havelaar, mungkin dengan ya berkata jujur apa adanya gitu. Kalau ada kesalahan ya silakan boleh dikritik gitu, atau dibongkar lah kalau bisa, kalau emang punya keberanian cukup. Nah itu harus digarisbawahi, yang harus digarisbawahi adalah keberanian dari Max Havelaar. Kita mungkin harus berani, mungkin walaupun saya mungkin belum mempraktekkan itu ya, jadi saya membaca buku ini jadi ya udah mungkin sedikit saya sebagai muda apalagi mahasiswa mungkin harus sedikit berani. Kemudian ada lagi selain tadi korupsi, nepotisme, ada lagi misalnya birokrasi yang memanipulasi data dan angka. Di Max Havelaar kan ada itu ya, demi kesenangan atasannya. Saya nggak tahu sih ya sampai hari ini birokrasi di mana masih ada yang begitu mungkin ya, Bu. Mungkin masih ada. Itu sih, Bu, relevansi. Jadi kalau ditanya apakah Max Havelaar ini relevan dengan hari ini, menurut saya sangat relevan. Oke. Bagus sekali ya. Saya kira
dengan jawaban tadi, maka diskusi kita mengenai buku Max Havelaar berakhir. Intinya bahwa buku ini membuka mata kita ya, bagaimana kolonialisme itu memeras, menghisap rakyat jelata sehingga kehidupannya semakin tidak sejahtera gitu ya. Jadi kita lebih memahami bahwa atau mensyukuri barangkali ya ya kondisi negara yang sekarang sudah tidak dijajah. Nah, makanya tugas kita adalah bagaimana mengisi kemerdekaan ini gitu ya. Baik, saya kira kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.